Lihat dong, tunggu apa lagi? Fenomena yang muncul. Bab 695. Karena aku adalah putri grup Aces. Orila menjilat bibirnya yang pecah dan tersenyum lembut. Apakah itu benar? Orila berusaha membuat dirinya tertawa, mencoba untuk tertawa dan terlihat cantik, tapi tidak tahu caranya. Senyum ini bahkan lebih jelek daripada menangis, dan bahkan melihat air mata kristal di matanya. Kalau tidak, menurutmu apa itu? Wajah Miguel dipenuhi dengan senyum tipis, dan dikatakan bahwa awan itu ringan dan berangin. Itu benar-benar ringan dan berangin. Hanya berbohong itu yang berat tentang perasaan sejati presiden. Oh, Orila mendengus dan menutup mata. Ketika membuka mata kembali, perasaan itu sudah tenang. Karena ayah Orila adalah bos besar grup Aces, Orila sakit dan itu menjadi hak untuk menjadi presiden suatu negara untuk melihat Orila. Apa fotonya? Bukan hanya jika kau ingin berinvestasi di suatu negara, kau dapat mendorong perkembangan ekonomi negara A dan membiarkannya menjadi presiden baru. Alasan ini sangat bagus. Penjelasannya juga sangat masuk akal. Sepertinya ini adalah hal yang sama. Orila sakit dan presiden muncul di tempat tidurnya karena identitas Orila yang istimewa. Orila menatap wajah presiden yang tampan, garis besar yang jelas, dan senyum yang selalu digunakan untuk menyamarkan emosi yang sebenarnya. Presiden itu jelas-jelas Abang Hansel, tetapi tidak ingin mengenali Orila. Kenapa? Orila telah bertanya pada dirinya sendiri beberapa kali di dalam hati, tetapi tidak ingin mengerti mengapa itu artinya. Mungkin itu terlalu lama, dan Abang Hansel yang telah menjadi presiden ini bukan lagi Abang Hansel. Orila terlalu naif, telah bergantung pada presiden. Memikirkan orang tersebut, Orila berpikir presiden pasti seperti Abang Hansel, tetapi bukan itu masalahnya. Apakah benar-benar karena hal itu? Tanya Orila lagi, menggigit bibir, memberi dirinya kesempatan lagi dan memberinya kesempatan. Ya, Miguel masih menjawab begitu cepat. Pada saat ini, Orila tiba-tiba merasa ada sesuatu yang rusak, patah, dan tidak dapat ditemukan lagi. Mungkin itu cinta murni hatinya. Orila sangat bersemangat sehingga dia batuk. Sepertinya berhenti menangis ketika dia mulai batuk. Semakin dia batuk, semakin dia merasa seperti akan batuk organ dalam. Miguel mengulurkan tangan dan ingin menepuk punggung dan membantu Orila. Tangannya tidak menyentuhnya, jadi Orila langsung berbicara. Orila menatap presiden. Kau pergi, jangan sentuh aku. Karena itu bukan Abang Hansel, maka yang terbaik adalah menjauhi Orila. Jangan biarkan Orila melihatnya lagi. Real hampir menyebutkan nama Orila yang sebenarnya, tetapi presiden berhenti tepat waktu. Miguel menatapnya, mengepalkan tangan, bangkit, berjalan dan berjalan ke pintu. Dia pergi ke pintu dan mendengar suara Orila di belakangnya. Abang Hansel. Mendengar kata ini, tubuhnya sedikit kaku dan berhenti tanpa sadar, tetapi tidak melihat ke arah Orila.
Saya masih ingin memberitahu Anda sebuah kalimat. Jika Anda tidak mengenali saya sebelum Anda keluar dari pintu hari ini, maka Anda tidak akan menjadi Abang Hansel lagi." Orila menggigit giginya. Sepatah kata sangat jelas, juga sangat canggung. Hati itu tiba-tiba terasa sakit dan begitu sakit sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan langkahnya. Tetapi tetap tersenyum dan berkata, "Aku belum pernah menjadi Abang Hansel." Miguel mengatakan bahwa tidak pernah menjadi Abang Hansel. Setelah meninggalkan kalimat itu, dia pun pergi dan meninggalkan Orila tanpa banyak perhatian. Setelah dia pergi untuk waktu yang lama, Orila melihat ke pintu dan melihat ke arah di mana Miguel menghilang. Dia menatapnya dengan sedih dan dia terus menggemakan kata-kata yang dia katakan. Presiden tidak pernah menjadi Abang Hansel. Sungguh tidak. Abang Hansel tidak akan mengatakannya dengan kata-kata yang begitu penuh gairah dan tidak akan menyakiti Orila. Tidak akan meninggalkan ketika Orila sakit. Oleh karena itu, kali ini Orila membenarkan bahwa pria bernama Miguel, dia hanya presiden negara A, tidak memiliki hubungan dengan Abang Hanselnya. Kondisi Orila bahkan lebih serius. Demam tinggi tidak dapat turun dan telah menjadi radang paru-paru dan akan berubah menjadi darurat selama beberapa hari. Kali ini, Orila demam dan berbaring di tempat tidur selama seminggu. Selama Orila tinggal di rumah Lyota, dia merasa sudah berjamur lagi. Karena dia tahu bahwa dia sangat mudah diulang ketika dia sakit. Kadang-kadang browsing web dan kadang-kadang melihat makanannya. Lebih banyak waktu, dia masih bertanya kepada Lyota tentang kebiasaan negara A. Banyak sekali, Orila tidak mengerti. Lyota yang tidak pandai, tiba-tiba kinerja akademiknya sangat bagus. "Sungguh, ini adalah sup yang Bibi buat khusus untukmu. Dikatakan sebagai obat untuk paru-paru. Kau bisa meminumnya." Lyota memegang sup dan memandang Orila. "Baiklah, terima kasih pada bibimu." Meskipun Orila dilahirkan di keluarga Tanjaya, Orila adalah bayi yang terluka. Tetapi pikiran Orila kuat. Asalkan itu baik untuk tubuh, apakah itu obat atau sesuatu, dia akan menerimanya. Meskipun obatnya susah ditelan, Orila bisa memakan dan menelannya. Orila minum sup. Lyota berkata, "Mari, kita buat kau menjadi lebih baik." "Lyota, apakah kau memberi aku ramuan?" "Orila, kau tidak perlu khawatir lagi." Dokter Lee masuk dan tersenyum ramah. "Karena jika kau taat meminum obat, penyakitmu akan sembuh." "Lalu, bisakah aku keluar jalan-jalan?" Tinggal di kamar selama seminggu dan mendengar bahwa bisa keluar, Orila senang sekali. "Ya, tentu saja. Tetapi saya harus memperhatikan dirimu terlebih dahulu. Saya tidak bisa membiarkan dirimu menjadi sakit lagi." Dokter Lee adalah seorang dokter tua yang berusia sekitar 60 tahun. Saat ini bertanggung jawab untuk merawat Orila. Seorang tua dan muda dan telah lama menjadi dokter yang dihormati. "Terima kasih kakek Lee," kata Orila. "Jangan berterima kasih." Dokter Lee duduk di tepi tempat tidurnya dan memegang pergelangan tangan Orila. "Kakek akan memberimu tes denyut nadi dan mengonfirmasikannya." Setelah beberapa saat, Dokter Lee tersenyum. "Orila, tidak masalah." Orila tersenyum manis. "Terima kasih kakek."
Liota tiba-tiba datang lalu berkata, "Kakek Li, penyakitnya sudah membaik. Bisakah Orila pergi ke pesta makan malam?" "Pesta makan malam bisa ikut, tetapi tidak bisa minum yang tidak-tidak ya." Dokter Li memandang Orila dan Liota. "Terima kasih kakek, aku akan melakukannya." Hanya karena Orila tahu bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri, telah mendengarkan kata-kata dokter.